semakin banyak teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk maju bersama, ternyata Bali Honey tidak makin kecil, malah makin besar, makin terkenal. Paman kami memulainya dari awal 1982 dan menjadi usaha yang tidak terlalu diperhatikan. Kami sampai pada suatu saat ketika beliau akhirnya mencoba untuk memberikan saya bisnis ini untuk dijalankan. Pada saat itu saya harus belajar dari nol karena pengetahuan saya tentang lebah sangat tidak ada, dan 4 tahun saya habiskan hanya untuk belajar bagaimana sumber nektar di Indonesia, karakter madu, karakter lebah, sampai pada karakter para peternak lebah. Setelah tahun keempat saya baru berani jualan madu waktu itu. Dan di tahun 2017, tepatnya 1 Juli 2017, saya memulai brand baru. Karena brand sebelumnya juga belum bagus penjualannya. 1 Juli 2017 kita mulai dengan brand Bali Honey. Dan setahun kemudian kita daftarkan mereknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata brand ini cukup populer dan cukup banyak yang minat produk kita. Indonesia juga sangat luas, memiliki hutan, berbagai macam flora dan fauna memperkaya negeri Indonesia ini. Tetapi sangat miris karena hasil madu kita ternyata masih kalah dengan negara-negara tetangga. Katakanlah Vietnam, Malaysia, kita masih kalah. Nah, ini yang menjadi tantangan buat saya. Kenapa kita tidak bisa angkat sih madu lokal kita menjadi global produk yang sangat dinikmati itu. Image Bali Honey ke depan itu saya mulai bangun dari sekarang dengan cara hanya memproduksi madu dengan kualitas terbaik. Kemudian hanya melakukan bisnis dengan cara yang sangat fair. Dalam artian dari sisi pemeliharaan lebah, kita sudah punya kontrol mutunya. Dari sisi kesejahteraan dan tata kelola dari peternak lebah kita sudah punya SOP-nya. Kemudian dari sisi handling produk juga, semua madu Bali Honey harus tetap menjadi madu yang terbaik. Sehingga lama-kelamaan nanti market akan terbiasa dengan mutu madu kita. Yang membedakan madu Bali Honey dengan produk yang lain adalah pada core value yang dimiliki oleh Bali Honey. Saya menyadari kalau kita hanya memproduksi madu dengan kualitas terbaik, di suatu saat nanti orang pun bisa melakukannya. Tetap menjaga mutu dengan kualitas terbaik. Lalu yang membedakan Bali Honey dengan yang lain adalah ada 3 pilar core value yang selama ini kita bangun. Yang pertama adalah quality assurance, yang kedua sustainability, yang ketiga fair trade. Nah, 3 core value ini kalau kita terjemahkan di dalam USP atau Unique Selling Proposition Bali Honey akan menjadi sesuatu yang selalu sustain. Apa yang kita lakukan di lapangan, apa yang kita lakukan di kebun adalah bagaimana kita tidak hanya memiliki lebah, tetapi kita bangun beberapa sistem di mana orang lain boleh memiliki lebah. Kemudian lebah ini dipelihara oleh anak-anak kita di desa, pemuda-pemuda di desa, sehingga anak-anak ini sudah mulai membangun bisnisnya sendiri tanpa harus meninggalkan bangku sekolah atau kuliahnya. Dan anak-anak desa mulai memiliki penghasilan. Ibu-ibu di desa juga kita ajak mereka untuk ikut bekerja di Bali Honey, membantu kita saat panen, saat pengecekan lebah. Dan mereka juga bisa mendapatkan penghasilan. Kita berikan keterampilan kepada ibu-ibu ini di desa bagaimana caranya membuat lilin yang tadinya dari parafin, sekarang berpindah membuat lilin dari beeswax, dari lilin lebah kita. Sehingga lilin yang mereka hasilkan adalah lilin yang mutunya sangat bagus, sangat natural dan dicintai, diminati oleh wisatawan mancanegara yang ada di Bali. Sebagai seorang pengusaha madu, tentunya saya
melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya dan pengayaan-pengayaan dari base SNI 8664 2018 itu. Yang kami utamakan juga dari sisi kemanusiaannya. Bagaimana para petani-petani kita happy, gembira dalam bisnisnya, happy membantu Bali Honey untuk beternak lebahnya, memanen madunya, dan menyuguhkan madu yang terbaik. Ini kebanggaan-kebanggaan yang nanti suatu saat ketika Anda membeli produk Bali Honey, Anda telah involve, Anda telah ikut dalam menjaga kelestarian alam, kualitas buah yang bagus, dan bagaimana menjaga teman-teman kita di desa tetap berpenghasilan, tidak meninggalkan desanya lantas pergi mencari pekerjaan di kota. Dan satu hal yang membuat kita unik, setiap pelanggan kita, setiap turis, setiap chef, siapapun, reseller kita, bahkan teman-teman penjual madu dan pemelihara yang lebah yang lain, boleh dia ikut panen bersama Bali Honey, sehingga mereka mengenal desa di Singaraja yang bagian utara itu seperti apa, dan kita harus angkat itu menjadi sebuah value di dalam produk kita. Saya merasa sangat spesial dibuat oleh Pertamina, karena apa? Semenjak awal Bali Honey dibina oleh Pertamina, Pertamina itu memiliki silabus yang sangat jelas. Kita mulai dari hari ini, nanti ke depan akan seperti apa. Yang tadinya kemasan kita apa adanya, sangat jauh, Pertamina membimbing kita menjadi pebisnis yang memiliki produk dengan kemasan yang bagus dan kelihatan sangat diminati oleh pasar. Itu yang saya dapat. Pencatatan keuangan yang tadinya manual, pakai Excel biasa, sekarang kita harus memiliki sistem POS yang jelas, dan kita sudah memiliki sosial media banyak di digital yang kita lakukan, di mana produk kita sudah bisa diperkenalkan di online shop yang banyak di Indonesia. Bahkan saya pernah mendapatkan fasilitas dari Pertamina untuk dibukakan toko di online internasional di Alibaba waktu itu, dan ini hasilnya lumayan bagus. Karena di sini kita diajarkan bagaimana caranya mencari buyer internasional, bagaimana caranya kita berpameran di tahap internasional, kemudian bagaimana caranya kita bernegosiasi dengan buyer, bagaimana caranya kita mempresentasikan bisnis kita pada business matching. Banyak sekali pitching-pitching yang kita lalui bersama Pertamina yang membuat kita terbiasa akhirnya, tidak canggung lagi ketika ketemu dengan buyer internasional, dan kita merasa lebih pede, lebih nyaman, dan ini akan memberikan kesan kepada buyer internasional bahwa kita siap. 2022 kami sudah mulai ekspor madu ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, ke Malaysia, dan ke Filipina, dan dalam waktu cukup lama. Dan permintaan mereka otomatis lumayan banyak. Saya tidak mau memiliki lebah terlalu banyak karena biaya operasionalnya terlalu tinggi. Akhirnya kita menggandeng banyak teman-teman petani untuk menyediakan madu dengan mutu yang sama standarnya dengan Bali Honey untuk kita ekspor. Dan semakin banyak teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk maju bersama, ternyata Bali Honey tidak makin kecil, malah makin besar, makin terkenal, dan kita jadinya secara tidak sengaja saya lihat sekarang teman-teman sudah mulai memiliki keterampilan yang sama dengan Bali Honey. Mereka mutunya sama dengan Bali Honey, dan mereka memiliki kepedulian yang sama dengan Bali Honey, sehingga mereka memiliki keinginan untuk maju yang sama dengan Bali Honey. Katakanlah kalau kita memiliki banyak petani yang memiliki attitude, etos yang sama, maka suatu saat perlebahan Indonesia, madu Indonesia akan makin banyak. Saya ingin memesankan kepada Pertamina, jangan bosan membimbing kami. Pertamina memiliki orang-orang pinter yang siap mengantarkan kami menjadi orang pinter dalam bisnis. Dan UMKM Indonesia ini ke depan bisa berperan untuk mensupport ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang jauh lebih bagus daripada sekarang ini.